Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of. Oke Pak, bisa dijelaskan secara singkat untuk tanaman porang ini Pak? Ya, yang jelas begini, tanaman porang satu memang tanaman yang sangat mudah bisa adaptasi di tanah apapun, ketinggian berapapun. Itu yang pertama. Perawatannya juga tidak rumit, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan saya menanam porang ini memang satu untuk memanfaatkan tanah-tanah yang kurang produktif, mungkin tanah-tanah yang di bawah naungan, yang kalau ditanami komoditi lain juga sudah sulit, makanya porang bisa masuk. Itu tujuan saya. Tujuan yang kedua adalah untuk menambahkan hasil dari petani, biar petani tidak menanam tanaman yang dia tanam setiap tahun. Artinya ini bisa dikolaborasi dengan tanaman apapun. Nah, manfaat tanaman porang ini satu memang untuk bahan makanan, atau mungkin bahan-bahan baku kue, termasuk farmasi atau mungkin yang lain. Itu yang saya tahu. Dan harapan saya nanti memang ke depan teman-teman petani biar semua atau mungkin menanam porang di sela-sela tanaman inti yang dia tanam setiap tahun bisa dikolaborasi dengan komoditi lain. Biar nanti income per kapita, pendapatan petani akan bertambah dengan memanfaatkan komoditi budidaya porang. Itu yang kami harapkan seperti itu. Untuk harga dan pendapatannya berapa Pak ini? Untuk harga ini yang sudah kami rasakan kemarin 2018, 19, 20 kemarin ya kisaran 10.000 per kilo. Misalkan harga itu bertahan selamanya seperti itu ya petani mungkin bisa bangkit lah, bisa sejahtera lewat budidaya porang. Gitu. Pendapatannya semua tanaman porang milik jenengan ini Pak berapa ya Pak? Pendapatan kalau sederhana sekali, kalau memang kita menanam populasi 10.000 misalkan dari bibit umbi yang rata-rata satu musim bisa 1,5 sampai 1 kilogram, kalau 1 hektar kita isi 20.000 ya rata-rata kalau 20.000 20 ton dikalikan 10.000 sudah 200 juta. Ya. Pertumbuhannya bisa nanti 3 kali bertunas. Pertama tunasnya seperti ini, kecil. Ini nanti ini bisa ripah, disusul tunas yang kedua. Nah, ini nanti sudah tua, nanti dia ripah, tunas lagi yang ketiga. Itu bisa. Jadi bisa menghasilkan katak kalau masih kecil ini bisa 3 kali, paling tidak 2 kali. Nah, ini nanti kalau memang yang sudah besar, termasuk yang tadi ada yang banyak itu, wah ini besar, bisa 2 kali atau 3 kali juga. Ini menghasilkan katak lebih banyak. Yang tengah, ya ini bisa kalau lebih besar, bisa lebih banyak. Tergantung umbi yang kita tanam. Kalau umbinya itu sekian, katakanlah nanti bisa misalnya katak agak banyak. Tapi kalau umbinya nanti sekitar setengah kiloan, berarti nanti bisa menimbulkan katak lebih banyak, lebih dari 10 katakanlah. Nanti karena besar. Tergantung umbi yang kita tanam, umbi kecil atau umbi besar. Nanti keuntungan menanam dari umbi yaitu tadi bisa dari menghasilkan katak yang terutama, nanti yang kedua umbinya. Ya umbinya bisa lebih besar, langsung siap jual. Kalau yang dari katak kecil yang katakanlah yang tadi ya ini
Ini kalau satu musim masih belum bisa dijual karena masih belum besar, katakanlah hanya mencapai 1,5 kilo saja. Kadang-kadang petani itu kalau di bawah itu masih untuk bibit lagi. Jadi kalau lebih dari itu baru kita ke pabrik, nanti diseleksi. Ada yang besar dan yang kecil nanti diseleksi. Gitu. Berapa bulan Pak ini pertumbuhannya yang kecil ini Pak? Kalau yang kecil ini menanam sampai segini ya, ini katakanlah sudah mencapai lebih dari 3 bulan ini. Ya. Tergantung, kalau memang kita tuh musim kemarau yang panjang sudah menanam, kadang-kadang agak lambat menunggu hujan. Nah, itu nanti bisa lebih cepat. Biasanya kalau sudah turun hujan.